Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christopher Banacelo Arjuno, NIM 11201004. Di sini saya akan mempresentasikan sistem final project sistem operasi, yaitu pertama-tama proses instalasi pada sistem Linux Ubuntu. Kita menggunakan virtual machine box untuk instalasinya, dan langsung saja kita klik new. Lalu kita beri nama virtual machine-nya. Kita beri nama final project sistem operasi. Oke. Selanjutnya mesin foldernya kalian bisa ubah senetnya, tapi saya pilih defaultnya saja. Lalu kita tipe OS-nya, karena saya akan menginstal Linux, kita pilih Linux dan kita cari Ubuntu 60 bit. Oke. Lalu kita klik next. Kita beri memory size-nya. Kalian ingin berikan memory size berapa? RAM, ya, memory size untuk RAM kita beri 500 saja, 500 MB. Kita next. Langsung kita next saja, create a virtual disk now. Kita create di disk image, dynamic allocate, next. Ini untuk memorinya, untuk filenya kita beri 10 GB saja, 10 GB. Oke, langsung saja kita create. Oke, sebelum kita start, kita setting dulu. Kita setting sistemnya, kita ubah optical ini untuk di atas sendiri dan floppy di bawah sendiri. Oke, sudah seperti ini. Langsung kita ke displaynya, ke storage. Kita storage, lalu kita pilih control ID-nya, kita tambah, kita empty, kita cari. Di sini sudah ada Ubuntu desktop issue. Sudah kita oke. Setelah itu tinggal kita start. Kita tunggu saja sampai keluar. Oke, setelah itu seperti ini, kita pilih English saja, lalu kita klik install Ubuntu. Kita continue. Langsung saja kita install now. Continue. Oke, saja kita akan diperlihatkan seperti ini. Ini adalah lokasi kita untuk menentukan waktu yang akan dipakai untuk Ubuntu nanti. Sudah tepat Jakarta. Langsung saja continue. Karena kita di WIB ya, jadi kita pilih Jakarta. Oke, setelah itu kita pilih keyboard layoutnya. Kita defaultnya saja Inggris US dan Inggris US.
Kita selanjutnya, karena continue-nya tidak kelihatan, ada triknya. Jadi kita klik di type here to test your clipboard, lalu kita tap, akan pindah ke sini, lalu kita tap lagi, akan ke pindah back, lalu kita tap lagi. Di sini tuh ada continue. Kita langsung saja enter. Oke, setelah itu kita masukkan nama komputer, username, kita coba ya, switch off final saja. Kita langsung saja diberikan otomatis, kita biarkan saja. Lalu kita beri password yang mudah saja, seperti 1, 2, 3. Oke, kita ketik lagi 1, 2, 3 dan bukan gini, kita tap lagi tap. Oke, kita enter. Oke, kita sudah selesai menginstalasinya, instalasi komplit. Kita langsung saja restart now. Oke, ini dia tampilan awal Linux Ubuntu. Kita coba untuk masuk. Kita masukkan password yang sudah kita berikan tadi, 1, 2, 3. Kita enter. Dan seperti inilah tampilan awal Ubuntu. Oke, selanjutnya saya Dava M. Rizky akan menjelaskan tentang konsep file sistem operasi Linux. Sebentar, saya akan membuka slide-nya. Oke, untuk yang pertama ada root folder. Menduduki posisi puncak di dalam hierarki direktori ini dilambangkan dengan tanda slash atau bisa disebut garis miring. Direktori ini membawai semua direktori penting lainnya, sehingga penulisan direktori lainnya selalu menggunakan tanda slash di depannya, yang menunjukkan kalau direktori tersebut di bawah root. Untuk yang kedua, ada /bin. Direktori ini berisi perintah dasar yang dibutuhkan oleh sistem maupun user. Sebagian perintah dasar yang bisa Anda jalankan disimpan dalam direktori ini. Lalu untuk yang ketiga ada /boot. Berisi program dan data yang dibutuhkan pada saat melakukan proses booting atau menjalankan sistem. Lalu untuk yang keempat ada /dev, direktori tempat file device. Lalu ada /h, berisi file konfigurasi sistem. Lalu ada /home, direktori /home init untuk direktori tempat penyimpanan data user. Setiap user yang terdaftar secara otomatis akan dibuatkan direktori atau home. Lalu ada /lib, berisi file-file library dari aplikasi yang ada di dalam sistem. Kadangkala satu file library digunakan oleh beberapa aplikasi secara bersama-sama. Ada juga /media. Saat Anda memasang flash disk ke komputer Anda bisa menemukan direktori flash disk di /media, karena direktori ini akan berisi media yang bisa dibongkar pasang di komputer Anda, seperti CD-ROM atau floppy disk, flash disk, hard disk eksternal, dan lain sebagainya. Lalu ada juga /minute atau /mnt, direktori tempat pengaitan sistem sementara. Lalu ada /opt, berisi paket aplikasi tambahan yang kita install ke dalam sistem. Lalu ada /proc, file sistem untuk menjalankan proses. Ada juga /room, direktori untuk user root. Dan juga ada /bin, berisi program biner yang dibutuhkan untuk menjalankan dan memperbaiki sistem. Biasanya aplikasi yang Anda hanya bisa dijalankan oleh administrator atau root. Lalu ada juga /temp, direktori tempat penyimpanan file temporary. Lalu ada /user atau /usr,
berisi program-program yang bisa diakses oleh user, program source code. Di dalam direktori ini ada subdirektori, ada slash user atau lalu ada slash bin dan slash usr dan juga slash usr slash bin yang menyimpan aplikasi executable yang fungsinya sama dengan file-file direktori slash bin dan slash bin. Lalu ada yang terakhir yaitu slash var untuk menyimpan informasi proses seperti sistem history, access logs, dan error logs. Lanjut untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep keamanan Linux Ubuntu. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu Discretionary Access Control atau DAC, Firewall Linux, Logging, dan IP Tables. Untuk yang pertama, Discretionary Access Control atau DAC adalah metode pembatasan yang meliputi setiap akun memiliki username dan password sendiri. Yang kedua, sistem file atau device memiliki atribut yaitu read, write, dan execution atau kepemilikan, group, dan user umum. Untuk yang kedua ada Firewall Linux. Firewall Linux yaitu alat yang digunakan untuk mengontrol akses antar jaringan yang membuat Linux dapat memiliki host yang berhak atau tidak berhak untuk mengaksesnya dengan beberapa fungsi, misalnya menganalisa dan filtering paket, memblok konten dan protokol, authentication, koneksi, dan enkripsi. Lalu untuk yang ketiga ada logging. Logging adalah sebuah fitur yang berguna untuk memonitor atau merekap setiap kejadian yang dilakukan oleh aplikasi yang dapat dianalisa. Semua file log Linux disimpan di direktori atau di direktori /for/log. Dan yang terakhir ada IP tables. IP tables merupakan keamanan perangkat komputer dalam jaringan, atau dengan kata lain, IP tables merupakan firewall IP filter built-in yang disediakan oleh kernel Linux untuk tetap menjaga agar perangkat aman dalam berkomunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux. Kita langsung saja ke virtual machine-nya, kita login. Oke. Nah, lalu di VirtualBox ini kita ulang dari awal saja. Kita buka ini, kita klik, kita cari terminal. Di sini kita bisa menjalankan perintah-perintah dasar untuk Linux. Dan di sini juga kita bisa melihat file directory untuk Linux Ubuntu. Kita keluar dulu untuk melihat. Nah, di sini ada file-file directory Linux Ubuntu, bin, boot, dev, cd-rom, h, home, lib, dan lain-lain. Seperti di PowerPoint sudah dijelaskan. Nah, ini bin, boot, dev, dan lain-lainnya. Oke, kembali ke VirtualBox. Kita coba untuk melihat ke bin, ls bin. Kita bisa lihat di dalam bin terdapat ini banyak bash, fcrypt. Di bin itu ada perintah dasar Linux ya. Cuma chmod, chown, cp, cpu, dan lain-lain. Oke. Kita
kita clear. Perintah clear. Perintah clear ini untuk apa? Perintah clear ini untuk menghilangkan, untuk mau clear terminal kita ya. Tapi jika kalian scroll ke atas masih ada. Ini hanya untuk mau clear biar bagus, biar tidak ribet. Oke, kita coba yang mudah. Kita untuk masuk ke kita masuk ke CD, kita ke CD home. Ini kita masuk ke directory home. Lalu kita masuk lagi, kita bisa melihat file apa aja yang ada di sini. Kita ketik ls. Ada sysop final. Kita coba masuk ke sysop final. cd sysop final. Oke. Lalu di sini kita lihat ls lagi. Di sini ada desktop, dokumen, downloads dan lain-lainnya. Juga ada untuk melihat file directory lebih rinci. Kita ketik ls -l. Kita bisa lihat berinci seperti ini. Dan kita coba untuk membuat file touch file 1. Oke, terus kita lihat lagi ls. Nah, kan langsung muncul file 1. Kita lihat dan di sini muncul file 1. Untuk remove atau menghapus filenya, kita tinggal rm file 1. Nah, kita lihat lagi dan file 1-nya hilang lagi. Kita coba untuk membuat directory. mkdir file. Kita coba lihat dan terbuatlah directory file. Oke. Untuk menghapusnya seperti tadi juga menggunakan rm, tapi untuk directory ditambah dengan dir. rm dir file. Oke, kita lihat lagi dan terhapus. Oke. Untuk coba kita untuk copy cp file, kita buat dulu file touch file 1, lalu kita copy cp file 1 ke destinasinya file 2. Oke, lalu kita lihat ls dan ada file 1 dan file 2. Ini kita copy file 1 ke file 2 dan dia otomatis membuat file 2. Jadi di sini kita bisa lihat ada file 1 dan file 2. Oke. Setelah itu kita coba untuk masuk ke directory. Kita coba masuk ke directory, kita blok saja buat directory lagi. Mkdir file. Kita lihat sudah ada. Kita coba masuk. Bagaimana cara masuk ke directory file? Kita ketik cd file dan otomatis kita sudah masuk ke file, directory file. Di sini bisa tambahkan lagi dengan touch atau apa, terserah. Dan untuk keluar dari file, kita tinggal cd spasi titik dan kita keluar dari directory file. Oke, selanjutnya kita coba melihat tanggal. Tinggal ketik date. Kita bisa lihat tanggalnya sekarang Jumat Desember tanggal 31 dan jam ini. Kita coba menampilkan call main. Nah, kita bisa melihat kalender yang dari Januari, Februari, Maret sampai Desember. Kita clear biar bagus. Keliru sebentar. Oke. Selanjutnya kita coba lihat ID. ID dan kita bisa lihat ID 1000 sysop final
final groups. Nah, ini. Lalu kita coba melihat siapa saja yang aktif di Linux Ubuntu kita dengan W. Kita bisa lihat user, hanya saya ya, atau who, atau bisa juga who ami. Oke, lihat lagi. Lalu kita coba untuk begini dulu. Coba kita untuk mengganti izin akses. Nah, kita coba buat file. Ini sudah ada. Kita pakai file 1 saja. File 1 izin aksesnya hanya untuk user bisa read dan write, dan untuk group juga bisa read dan write, dan other hanya bisa read. Kita ubah file 1 dengan cara chmod chmod user terus group dan other bisa untuk write, read, dan execute di file 1. Oke, kita lihat HTML, dan bisa kita lihat user bisa read, write, dan execute, lalu group juga bisa read, write, execute, dan other bisa read, write, execute. Untuk menghilangnya gimana? Tinggal kita main saja. Tadi seperti ini kan? Nah, seperti ini. Misal yang bisa me-execute hanya user. Jangan gini saja. Kita hapus untuk group dan other. Untuk execute-nya tinggal group dan other main execute, enter. Lalu kita lihat lagi di ls-main-l, dan file 1 user masih bisa execute, tapi untuk other dan group tidak bisa melakukan execute. Oke, sekian beberapa perintah dasar dari Linux yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata dalam saya menerangkan presentasi sistem operasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.